Shalom saudara sekalian, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita boleh berjumpa lagi di New Joy Community Church online service. Hari ini hari yang sangat spesial buat para mama. Kami semua mengucapkan Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua yang sudah berjerih lelah untuk melihara anak-anak dan keluarga semuanya ya saudara ya. Terima kasih, tanpa para mama hidup akan lebih sulit lagi. Tapi Tuhan memberikan kita berkat yang luar biasa dengan adanya mama kita. Amin saudara. Karena itu kita seharusnya bersyukur pada Tuhan atas kebaikannya dengan memberkati kita seorang ibu. Saudara, pada siang hari ini saya rindu untuk mengajak kita untuk memulai ibadah kita. Kita mau menaikkan satu pujian, apapun yang terjadi dalam segala keadaanmu saat ini, saudara. Coba lakukan apa yang dikatakan dalam pujian ini. Apapun yang terjadi Tuhan dalam hidupku, tetap aku berkata Tuhan Yesus baik. Mari naikkan pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Yesus baik. Sekali lagi. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Amin. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sekali lagi, mari naikkan pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Angkat tanganmu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu.
Minggu, selamat beribadah pada jemaat yang dikasih Tuhan. Salam sejahtera, doa saya kita semua tetap sehat, tetap kuat imannya, dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Kita berjumpa lagi di ibadah online. Saya sangat senang karena hari ini adalah hari yang istimewa buat para ibu. Selamat, Tuhan menciptakan kita ibu-ibu yang kuat sebagai penolong di dalam keluarga. Puji Tuhan, pada hari yang sama juga 20 tahun yang lalu New Joy lahir. Ya, gereja ini diberkati Tuhan karena kebaikan anugerah Tuhan. Sampai hari ini kita tetap bisa bersama-sama sebagai keluarga besar New Joy. Ya, puji Tuhan, semua adalah kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan pekerja-pekerja, jemaat dan juga hamba Tuhan yang setia. Kita akan terus melakukan tugas panggilan kita, ya, karena Tuhan yang memanggil kita setia. Mari kita baca firman Tuhan bersama-sama. Saya ambil dari Filipi 1 ayat 6. Kita akan baca bersama-sama. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amin. Kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau yang sudah memanggil kami, Engkau setia. Tolong kami untuk setia, untuk mengikut Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mengucap syukur untuk para ibu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang menciptakan perempuan sebagai penolong di dalam keluarga. Tuhan berkati ibu-ibu New Joy, juga ibu-ibu semua yang mengasihi Tuhan. Berikan kami Tuhan iman yang kuat, badan yang sehat, hati yang penuh sukacita menjalankan tugas kami hari lepas hari. Karena kami tahu bahwa pelayanan kami menghasilkan sesuatu yang baik. Berkati Tuhan dengan keluarga dan anak-anak yang mencintai Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur sebentar kami ingin belajar dari ibu-ibu di dalam Alkitab. Bagaimana mereka mengikut Tuhan. Biarlah kami juga boleh Tuhan diberkati oleh Tuhan melalui contoh anak-anak Tuhan yang ada di dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai selesai. Engkau hadir di tengah-tengah kami beracara dalam ibadah ini. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang berbakti. Tuhan berikan kami hati, telinga yang terbuka, mata rohani yang tercelik, supaya kami bisa melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh menerapkannya dalam hidup kami, sehingga orang lain bisa melihat Tuhan Yesus dalam dan melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, terus berkati dan pakai hidup kami menjadi alat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini bertepatan juga dengan hari ulang tahun New Joy yang ke-20. 20 tahun bukan waktu yang singkat, tapi penuh perjuangan. Karena itu setiap kita, jemaat New Joy terutama, mau mengucapkan terima kasih untuk semua hamba-hamba Tuhan yang sudah membangun gereja ini, sehingga kita semua boleh menjadi jemaat-jemaat yang kuat imannya di dalam Tuhan, dan Tuhan terus menyatukan kita sebagai jemaat-jemaat New Joy. Amin. Terutama pada Pastor Leo, hamba Tuhan, pendeta New Joy saat ini, yang begitu setia bersama-sama dengan kita sebagai seorang pendeta, sebagai seorang hamba Tuhan, tapi juga sebagai seorang figur Bapa buat semua anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Leo. Untuk Happy Mother's Day untuk ibu-ibu semuanya. Saya rindu mengajak kita menaikkan pujian ini, saudara. Kita semua sebagai seorang ibu, biarlah kita terus berdoa untuk anak-anak kita, untuk
suami kita, untuk keluarga kita. Karena kita adalah penopang di dalam keluarga. Seorang ibu yang kuat, keluarganya kuat, saudara. Karena ibu itu terus berdoa, memohon Tuhan untuk menolong dan memberkati keluarga itu. Mari naikkan doa ibuku, naikkan. Di sore hari nan sepi, ibuku berteduh, sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa ibuku. Yang berat di kala hidup mendesak dan nyarisku sesat, melintas gambar ibuku sewaktu berteduh, kembali sayapku dengar Terima kasih juga Ibu Nani yang menjadi ibu buat kita semua di New Joy. Tuhan Yesus memberkati. Oke saudara, hari ini hari yang penuh sukacita. Amin saudara. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Karena itu saya rindu mengajak kita, kalau sudah mau bangkit berdiri. Kita mau menaikkan hari ini, hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Haleluya. Suka
berkata sebab Tuhan Yesus baik, saudara. Amin. Silakan duduk, saudara. Mari persiapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan, saudara. Saat ini saya rindu mengajak kita, saudara. Tuhan sudah begitu baik dalam hidup kita. Bagaimana kau bersyukur atas segala kebaikannya? Mari, saudara. Mari gunakan kesempatan hidup ini untuk melayani Dia. Tidak akan sia-sia karena Tuhan tidak pernah berhutang, tapi Dia memberi kebaikan terus pada kita. Naikkan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Naikkan pujiannya sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Benar. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Amin, saudara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini permohonan kami. Selagi aku masih kuat, ya Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Ini kami Tuhan. Selagi aku masih kuat, pakai kami, pakai. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk ibu-ibu yang telah membesarkan kami
sehingga kami boleh menjadi anak-anak yang mencintai mereka dan juga mencintai Tuhan terutama. Sehingga hidup ini kami boleh isi untuk melayani Tuhan saja dan juga melayani keluarga kami sebagai keluarga Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa di surga, kami boleh diberikan kekuatan, kami boleh diberikan anugerah untuk melayani-Mu. Bila kami berdoa ya Bapa, supaya kami boleh mengisi hidup ini menjadi berkat untuk banyak orang, terutama hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Dan kami berdoa kepada Tuhan, berkatilah ibu-ibu kami supaya mereka boleh diberikan umur panjang, badan yang sehat dan kuat, dan terus mencintai Tuhan dan mencintai anak-anaknya. Sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati dan pikiran kami supaya kami boleh mengerti dan kami bisa menjalankannya di dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepada Tuhan saja. Amin. Happy Mother's Day untuk ibu-ibu. Sebelumnya mari kita baca firman Tuhan dari Yesaya pasal 49 ayat 15 dan Amsal 31 ayat 25. Saya bacakan ya. Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku, yaitu Tuhan, tidak akan melupakan engkau. Amsal 31 ayat 25. Pakaiannya adalah kekuatan dan kemuliaan. Ia tertawa tentang hari depan. Apa makna menjadi seorang ibu, saudara-saudara? Ya, seorang ibu adalah manusia yang tanpa pamrih. Ya, ibu-ibu bangun pagi-pagi, dia masak, dia mempersiapkan makanan untuk anak-anak, dan seringkali sampai malam, ya, masih menyediakan makanan untuk suami dan juga untuk keluarga. Ya. Ibu juga seorang yang mempunyai kasih, seorang yang mempunyai kasih yang besar sekali, ya, yang terus mau mengorbankan banyak keinginannya sendiri dan kebutuhan mereka kadang-kadang hanya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Ya. Seorang ibu sangat tanpa pamrih mau bekerja keras untuk memastikan anak-anak mereka dibekali dengan pengetahuan, dengan keterampilan, dengan kemampuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang-orang yang kompeten, ya, orang-orang yang bisa berhasil dalam hidupnya di kemudian hari. Karena itu firman Tuhan mengatakan setiap orang harus menghormati ibunya. Ya, Imamat 19 ayat 3. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Ya. Pekerjaan seorang ibu itu sangat berat, saudara-saudara. Ya. Apalagi zaman sekarang. Ya. Zaman sekarang yang dikatakan zaman milenial, karena ada gap yang sangat besar sekali antara ibu-ibu dengan anak-anak yang dibesarkan zaman sekarang. Ya, kadang-kadang ibu-ibu bergumul, tidak bisa mengendalikan anak-anaknya mengenal Tuhan kadang-kadang, ya, mengendalikan keselamatan mereka. Kadang-kadang kelihatannya anak-anak itu tidak taat, ya, mereka ingin mempunyai pilihannya sendiri. Saya mengerti ibu-ibu, ya, karena itu ibu-ibu harus bermitra dengan Tuhan, harus minta tolong kepada Tuhan supaya Tuhan ikut campur pada waktu ibu-ibu membesarkan anak-anak zaman sekarang. Ya, nah saya ingin memberikan contoh-contoh
dari Alkitab mengenai ibu-ibu. Ya, ada 6 ibu-ibu yang ingin saya bahas, dan seperti biasanya seringkali saya mengkhotbahkan dari Amsal 31. Gambaran dari seorang wanita yang begitu sempurna, ya. Kalau dari Amsal 31 itu, wanita yang sempurna itu adalah wanita yang berpusat pada keluarganya, ya. Wanita yang pintar cari uang, ya. Wanita yang pintar masak, yang dermawan, rajin, bijaksana, terpuji, dan cantik. Saya pikir itu semuanya adalah kumpulan dari sifat-sifat ibu yang sangat baik. Tetapi mari kita belajar kebenaran-kebenaran dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah firman Allah. Firman Allah tidak menyembunyikan segala kebenaran-kebenaran yang salah, yang tidak baik, kita bisa pelajari. Yang baik, yang bagus juga kita bisa pelajari, ya. Dari 6 ibu-ibu itu, ya saudara-saudara, ada yang buruk, ada juga yang baik, ada juga yang aneh. Nah, kita mulai dengan Hawa, ya. Karena secara kronologisnya pasti kita harus mulai dengan Hawa sebagai ibu. Karena Hawa itu adalah ibu kita semua. Tetapi Hawa itu membuat kesalahan besar, saudara-saudara, ya. Hawa ini mempunyai satu pengaruh yang sangat besar sekali kepada keluarganya, terutama kepada suaminya. Sehingga boleh dibilang nilai Hawa itu buruk. Karena dia mengajak suaminya untuk berdosa, saudara-saudara. Ya, kalau kita baca di Kejadian 3 ayat 6 ditulis, perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Hawa adalah orang yang pertama yang mengambil buah. Dia tahu itu. Buah itu letaknya di mana, dia tahu. Tapi saya kasihan dengan Hawa, saudara-saudara. Mengapa? Karena Hawa adalah seorang wanita yang pertama kali merasakan sakitnya dia. Tidak ada yang pernah sharing kepada dia rasa bagaimana melahirkan seorang anak, ya. Juga tidak ada yang mengajarkan bagaimana membesarkan anak. Kalau anak itu sakit gigi, sakit demam, tidak ada yang mengajarkan Hawa, ya. Dan juga termasuk hal yang tragis, saudara-saudara, pada waktu anak sulungnya membunuh saudaranya, adik kandungnya. Pada waktu Kain membunuh Habel, itu sesuatu yang tragis, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan zaman dulu, ya, tidak ada atau belum ada Nintendo, belum ada film-film kekerasan yang anak-anak bisa mencontoh seperti zaman modern ini. Tetapi dari zaman dulu ada anak yang sudah bisa membunuh saudaranya sendiri, saudara-saudara. Jadi saudara bisa bayangkan hebatnya dosa itu, ya. Sangat sayang sekali, sangat kasihan sekali Hawa itu bisa mengalami, ya. Nah, yang kedua yaitu Sarah. Sarah ini ibunya Ishak. Sarah ini adalah seorang ibu yang menunggu janjinya Tuhan, ya. Karena Allah itu berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Jadi kalau Abraham itu menjadi bapa banyak bangsa, pasti Sarah juga secara logikanya dia akan menjadi ibu banyak bangsa, ya. Tetapi tidak tepat waktunya, ya. Waktunya itu adalah waktunya Tuhan.
Sehingga Sarah ini tidak sabar, dia memutuskan untuk mengambil caranya sendiri. Lalu dia memakai Hagar untuk menjadi stunt woman, bukan stuntman, ya stunt woman, ya. Ternyata benar aja, Hagar itu hamil, saudara-saudara, ya, hamil. Sehingga saudara-saudara, ketika utusan Tuhan datang, ya, utusan Tuhan itu memberitahu lagi kepada Abraham bahwa Abraham itu yang akan menjadi bapa bangsa dan Sarah itu yang akan menjadi ibu banyak bangsa, ya. Sehingga Tuhan itu seperti mengingatkan. Tetapi pada waktu malaikat itu mengingatkan Abraham dan Sarah sedang ada di situ, dia mendengarkan, lalu Sarah itu tertawa dalam hatinya. Masa iya saya yang sudah tua ini masih bisa punya anak, ya? Bagaimana kalau seandainya saya punya anak, saya bagaimana bisa menyusui? Saat itu belum ada baby milk, belum ada susu bayi, saudara-saudara, belum ada. Nah, bagaimana saya bisa menggendong anak kalau dia anaknya besar gendut? Saya mana mampu menggendongnya, ya? Tetapi saudara-saudara, di dalam Tuhan tidak ada sesuatu yang mustahil, ya. Tidak ada sesuatu yang terlambat buat Tuhan. Jadi itu adalah Sarah, ibu yang menunggu tetapi tidak sabar. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, yaitu Rebeka. Rebeka ini ibunya Yakub dan Esau, ya. Nah, saudara-saudara, ibu-ibu harus belajar dari ini. Jangan sampai ibu-ibu menjadi ibu-ibu yang favoritism, ya. Favoritism. Kalau Rebeka ini, dia mempunyai adat favoritism, ya. Dia memfavoritkan Yakub, ya. Sedangkan Ishak memfavoritkan itu Esau, ya. Sehingga saudara-saudara, kalau kita perhatikan ceritanya, Yakub ini senang dan cinta sekali sama Esau. Karena Esau itu senang berburu. Kemungkinan Ishak kalau zaman sekarang itu mungkin dia senang sate, saudara-saudara. Ya. Tetapi kalau Ribka, dia senang dengan Yakub. Karena Yakub ini anak mama, selalu ada di dalam rumah, ya. Nah, favoritisme di dalam rumah itu tidak boleh dilakukan karena bisa merusak keutuhan keluarga. Nah, Ribka ini melakukan kesalahan, saudara-saudara. Selain dia melakukan favoritisme, malah dia mengajarkan Yakub untuk menipu suaminya, saudara-saudara, ya, untuk mengambil hak kesulungan dari Esau. Padahal suaminya pada saat itu sudah sekarat, saudara-saudara, ya. Dan Ribka ini mengajarkan Yakub untuk menipu ayahnya. Karena itu tidak salah, Yakub itu namanya sebenarnya dikatakan seorang penipu, ya. Ya, kita tidak mau menjadi seorang Ribka. Dan Ribka ini mengingatkan untuk kaum ibu, jangan menggunakan kekuasaan ibu di dalam rumah untuk favoritisme. Semua itu anak sama, ya. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat yaitu Batseba. Siapa Batseba? Batseba itu adalah ibunya Salomo. Ya, diceritakan di Alkitab pada waktu Raja Daud sedang naik ke soto, ke atas rumah, dia melihat Batseba lagi mandi, saudara-saudara. Lalu dia tergiur, ya. Daud itu tergiur sehingga Daud itu berselingkuh dengan Batseba, ya, berselingkuh. Nah, Daud ini ingin menutupi kesalahannya sehingga dia mempunyai rencana untuk mengirim Uria, suami Batseba itu, ke pertempuran, ya, dengan harapan kemungkinan nanti kalau suaminya dibunuh, maka Batseba itu menjadi istrinya. Ternyata benar, saudara-saudara, Uria itu terbunuh di pertempuran, ya. Nah, Daud sangka
dia sudah bebas, tapi ternyata ada seorang nabi, namanya Nabi Nathan. Nabi Nathan ini menegur keras kepada Daud, sehingga Daud menyadari dosanya, menyadari kesalahannya, sehingga dia bertobat dengan sedih sekali, ya. Tetapi saudara-saudara, kesalahan Daud itu mempengaruhi terus sampai ke anak-anaknya, ya. Nah, saudara-saudara, Batseba ini mempunyai kelebihan, saudara-saudara, ya. Dia menyadari dia pernah melakukan kesalahan. Dia menyadari bahwa Tuhan itu bisa merubah segala-galanya. Tuhan itu bisa mengampuni. Sehingga dari persatuan antara Raja Daud dengan Batseba, mereka mempunyai seorang anak yang namanya Salomo. Salomo ini raja yang terkenal. Dia sangat legenda sekali. Dia itu seorang raja yang damai, seorang raja yang kaya, seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang dikasihi Tuhan, ya. Sehingga Batseba ini seorang ibu yang bisa menyadari Tuhan itu bisa merubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, asal kita mau datang kepada Dia. Itu yang keempat. Lalu yang kelima yaitu Maria, ibunya Yesus. Maria ini seorang ibu yang beruntung, ya, karena dia melahirkan Yesus. Walaupun dia mengalami hal-hal yang aneh, yang terutama dia dikatakan oleh malaikat dia akan mengandung seorang anak, ya, tapi tanpa suami. Bagaimana itu caranya, ya? Contohnya pada waktu dia mengandung, untungnya tundangannya Yusuf itu tidak menceraikan. Yusuf itu tunangannya memelihara Maria, ya. Dan saudara bisa bayangkan kalau kita baca ceritanya, Maria ngurusin Yesus, mengganti popok, mengajarkan Yesus jalan. Saudara bisa pikirkan, kok Maria bisa mengajarin Tuhan jalan? Nah, tetapi memang begitulah saudara-saudara, apa yang dikatakan di Alkitab, begitulah. Karena Yesus itu adalah inkarnasinya Allah, ya. Yesus itu adalah 100% manusia, 100% Allah, ya. Dia itu Maria itu seorang ibu yang sangat beruntung sekali. Dan juga aneh sekali saudara-saudara, satu waktu Maria ini 3 hari mencari Yesus. Di mana Yesus kamu ini, ya? Setelah 3 hari dia bertemu dengan Yesus ada di bait Allah. Lalu ibunya Maria bilang, kamu harus pulang sama saya. Tetapi Yesus bilang apa? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Itu sesuatu yang sangat unik sekali, ya saudara-saudara. Seorang ibu mengajak anaknya pulang, tetapi anaknya menjawab itu. Nah, satu peristiwa lagi yang merupakan favorit saya, waktu Yesus sama Maria itu ada di perkawinan Kana. Apa yang terjadi saudara-saudara? Namanya ibu kadang-kadang suka maksain anak melakukan sesuatu menyenangkan ibu, menyenangkan hati ibunya. Apa yang dilakukan oleh Maria? Maria suruh Yesus mengubah air jadi anggur, ya. Tetapi disitulah peristiwa pertama Yesus melakukan mujizatnya, ya. Dan saat itu saya yakin Maria sudah mulai mengenal siapa anaknya ini, ya. Dan Maria ini adalah ibu yang sangat mencintai Yesus, ya. Pada waktu saat penyaliban, semua murid-muridnya sudah lari, semua pengikut-pengikutnya sudah bersembunyi, tetapi Maria itu tetap mengikut Yesus sampai di kaki kayu salib. Itu seorang ibu yang sulit digambarkan, begitu besar kasihnya untuk anaknya, ya. Itu yang kelima. Nah, sekarang yang keenam saudara-saudara, nama ibu ini adalah Yokebed. Siapa Yokebed? Yokebed itu adalah ibunya Harun, Musa dan Miriam, ya. Ini merupakan satu peristiwa kelahiran Musa, ya.
Ibu Musa ini adalah seorang Ibrani. Nah, pada saat itu di Mesir, Raja Firaun menyuruh seluruh bayi laki-laki orang Ibrani dicemplungin ke sungai, dibunuh. Ya. Nah, pada waktu Yokebed ini mendengar, lalu dia menyembunyikan Musa. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan terlalu lama. Setelah 3 bulan dia merasakan Musa ini sudah mulai besar. Sehingga dia buat keranjang. Lalu di dalam keranjang itu dia taruh kain, lampinan. Lalu dia baringkan Musa di situ, dia taruh di sungai. Lalu dia berdoa pasti dengan harapan supaya Musa ini bisa diketemukan oleh putri Firaun. Pada waktu putri Firaun itu sedang mandi. Ternyata benar saja saudara-saudara, Musa itu diketemukan oleh putri Firaun sehingga Musa itu diambil. Ya, tetapi Yokebed ini terus ngikutin saudara-saudara, ya, sama saudaranya Miriam ngikutin. Lalu setelah Musa itu diambil oleh putri Firaun, lalu Miriam itu menghampiri dan putri Firaun itu minta tolong sama Miriam untuk mencarikan seorang ibu untuk menyusui. Oh, gampang, biar kasih mamanya saja. Ya, gampang sekali. Aduh, bagus deh kalau kita dengar cerita dari Alkitab, ya. Lalu Musa itu dipelihara oleh ibu kandungnya sendiri. Sampai berapa lama saudara-saudara? Sampai Musa itu berumur kira-kira 11 sampai 12 tahun. Nah, selama dipelihara oleh ibu kandungnya, ya, Musa itu harus dikembalikan kepada Raja Firaun untuk dididik segala peraturan dari kerajaan Mesir, ya. Tetapi pada waktu Musa itu sudah dewasa, menjadi pria yang dewasa, ya, dalam hatinya, ya, apa yang diajarkan oleh ibunya itu tidak bisa hilang, saudara-saudara. Karena ibunya paling utama sekali selalu mengajarkan, Musa, kamu harus mengingat Tuhan Allahmu, ya, harus kamu mengingat bahwa engkau adalah bangsa pilihan. Ya, kamu tidak boleh mempunyai Allah lain selain Allah kamu sendiri. Sehingga dari apa yang Musa pelajari dari kerajaan Firaun itu tidak nempel saudara-saudara di hatinya. Yang nempel di dalam hatinya itu adalah pengajaran ibunya. Ibu itu mengajarkan anak yang paling utama, ajarkan anak selalu cinta kepada Tuhan, ya. Sehingga saudara-saudara dikatakan di dalam Ibrani 11 24, 25, 27 itu ditulis, karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Apa yang membuat Musa seperti itu? Yokebed, ya, seorang ibu yang mengajarkan anaknya untuk Musa selalu mengingat Tuhannya. Itulah tanggung jawab tugas ibu, bukan saja membesarkan anak, tetapi seorang ibu harus mampu membesarkan anaknya menjadi generasi penerus yang mengasihi Allah, yang mengasihi Tuhan Yesus. Ya, jadi saudara-saudara, itu yang terjadi untuk Musa. Bisa nggak terjadi untuk zaman sekarang? Pasti bisa, saudara-saudara. Saya memberikan satu ilustrasi, ya, dari negara Amerika ini pada waktu mereka masih mencintai Tuhan sekali. Pertama-tama dari Presiden Theodore Roosevelt, dia pernah berkata begini, saudara-saudara, ibu yang baik, ibu yang bijaksana lebih penting bagi masyarakat daripada orang yang paling cakap. Karirnya lebih layak dihargai dan lebih bermanfaat bagi masyarakat daripada karir orang lain.
tidak peduli seberapa suksesnya. Saya pikir Presiden Roosevelt ini benar, ya. Karena mengapa? Karena Musa itu menjadi orang yang sangat dikagumi oleh bangsa Israel. Kalau saudara tanya sama orang Israel, kamu senang Musa atau Daud? Pasti mereka akan menjawab Musa. Musa itu seorang yang sangat saleh. Dia memimpin 1 juta orang Israel keluar dari Mesir, ya. Karena itu adalah perbuatan dari ibunya, ya. Ibunya itu yang membuat dan mengajarkan Musa untuk menjadi orang yang mencintai Tuhan. Itu tugas seorang ibu. Karena itu saudara-saudara, zaman modern ini, ibu itu harus bisa dekat kepada orang, kepada anak-anaknya, ya. Jadilah seorang ibu tempat untuk anak-anak itu curhat, ya. Teman berbicara, ya. Bisa menghibur anak-anak kalau mereka sedang mendapatkan kesulitan. Dan mengajarkan hal-hal yang detail kepada anak-anak, ya. Pasti Musa itu diajarkan sedetail-detailnya oleh Yokebed, ya. Jadi dari Alkitab itu kita bisa belajar tentang kesalahan para ibu, tentang kebaikan para ibu, tentang kejelekan para ibu, dan juga tentang kesalehan seorang ibu, ya. Ibu tidak boleh menjelekkan suaminya di depan orang, juga terutama di depan anak-anaknya, karena nanti anak-anak itu akan menjadi pemberontak kepada ayahnya, dan juga akan menjadi bumerang kepada ibu itu sendiri. Nah, satu kebenaran lagi yang ingin saya siarkan, kalau seorang ibu itu single mother, ya, tunggal, ya. Saya dibesarkan oleh ibu yang single mother, ya. Bisa nggak anaknya berhasil? Bisa, saudara-saudara, ya. Asal ibu itu mengajarkan anaknya menjadikan Tuhan sebagai bapa rohaninya, ya. Menjadikan anaknya itu cinta kepada Tuhan. Ada nggak contohnya? Ada, saudara-saudara. Presiden Ronald Reagan. Presiden Ronald Reagan itu ayahnya meninggal pada waktu dia berumur 11 tahun. Nah, ibunya namanya Nili Reagan. Nili Reagan ini seorang ibu yang sangat cinta kepada Tuhan. Dia mendidik Ronald Reagan menjadi seorang yang mencintai Tuhan, ya, mencintai Tuhan. Nah, sebagai penutup, saudara-saudara, di dalam dunia ini ada ibu yang hebat, ya, ada ibu yang cerdas, yang mempunyai IQ yang cukup. Kedua-duanya itu baik. Tetapi kalau kita dan kalau saya baca buku-buku tentang keluarga, ternyata kesimpulannya ibu yang hatinya baik itu melebihi dari segala-galanya. Ibu yang mencintai Tuhan, mencintai anak-anaknya, melebihi dari segala-galanya. Sehingga bapak-bapak, ibu-ibu, Happy Mother's Day. Tuhan Yesus memberkati kalian. Amin. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ibu-ibu bisa mempunyai Tuhan di dalam hidup mereka, supaya mereka boleh mempunyai kekuatan, kemampuan melebihi dari bapak-bapak, karena mereka sudah ditentukan oleh Tuhan sebagai penolong. Sebagai penolong pasti mereka itu akan lebih kuat. Mereka mempunyai ciri keistimewaan sendiri. Bukan artinya bapak-bapak tidak penting, tetapi ibu itu mempunyai satu tanggung jawab kepada keluarga untuk membesarkan anak-anak, terutama untuk menjadikan anak-anaknya cinta Tuhan dan menjadikan anak-anaknya orang yang baik. Maka semuanya itu akan
datang segala berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur hanya kepadamu saja. Demikianlah firman Tuhan, saudara-saudara. Dan saya akan lanjutkan dengan doa syafaat, ya. Tetap kita akan berdoa agar COVID-19 ini cepat berlalu dan lockdown ini cepat dilepas oleh pemerintah, bukan saja di Amerika, tetapi juga untuk Indonesia terutama, ya, dan negara asal kita, supaya orang boleh kembali bekerja. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya kita semua diberikan kesehatan, semua orang, supaya mereka boleh bekerja, mencari penghasilan, mencari kehidupan kembali seperti dulu, dan kita berdoa supaya ada obat yang diketemukan dan ada vaksin supaya kita terus boleh berjalan di dalam kehidupan ini. Dan terutama untuk ibu-ibu, kita berdoa khusus untuk mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kembali kami menghampirimu untuk kami boleh berdoa kepada Tuhan supaya COVID-19 ini bisa berjalan dengan kehendak Tuhan secepatnya, supaya tidak lagi ada di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia bisa lagi menjalankan hidupnya dengan baik. Kiranya Tuhan tolong, hanya Tuhan saja yang kami percayai. Engkau bisa menghapuskan segala malapetaka, Engkau bisa menghapuskan segala bencana, Engkau bisa menghapuskan segala tulah. Dan kiranya Tuhan tolong supaya saintis, dokter-dokter, orang-orang yang pintar bisa dipakai oleh Tuhan mendapatkan vaksin atau obat supaya semua manusia di dalam dunia ini boleh kembali lagi ke dalam kehidupan mereka secara normal. Terutama kami berdoa untuk negara asal kami Indonesia. Engkau berkati orang-orang yang tidak mampu, ya Tuhan, supaya mereka tidak kelaparan. Dan juga kami berdoa supaya pemerintahan Jokowi diberikan hikmat untuk boleh secepatnya membuka bisnis, pekerjaan-pekerjaan, sekolah, supaya mereka boleh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong. Demikian juga kami di Amerika di sini, ya Tuhan Yesus, Engkau boleh berkati kami semua supaya bisnis semua bisa berjalan kembali dengan baik, dan kami boleh diberkati lagi oleh Tuhan, dan kami boleh ingat bahwa segala apa yang terjadi ini, kami boleh ingat kepada Tuhan bahwa Engkau adalah yang mengontrol di dalam setiap perkara. Karena itu kami boleh meminta pertolongan daripadamu. Dan kami sekali lagi berdoa untuk ibu-ibu, Engkau berkati mereka, kerja keras mereka, kasih mereka, usaha mereka untuk membesarkan anak, dan biarlah kiranya Roh Kudus itu boleh menjadi penolong di dalam hidup mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, Engkau berkati gereja kami New Joy yang sudah 20 tahun ini telah ditolong oleh Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, kami tidak mampu untuk meneruskannya, tetapi dengan Tuhan kami bisa melakukan yang lebih-lebih lagi untuk menjadikan gereja ini berkat untuk banyak orang. Terima kasih Bapa di surga, berkati pendetanya, hamba sendiri, pengurusnya, komisi-komisi, demikian juga terutama jemaat-jemaatnya. Engkau berkati mereka satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Puji Tuhan, saudara, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan naikkan How Great Is Our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great
Kita arahkan mata rohani kita kepada Dia dan terimalah berkat daripada Allah. Biarlah kasih setia Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus selalu tercurah kepadamu sekalian, dari hari ini sampai selama-lamanya. Biarlah segala perlindungan, penyertaan, dan kesehatan daripada Tuhan selalu menyertaimu. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-20 tahun untuk jemaat New Joy. Hanya kasih sayang dan anugerah daripada Tuhan bisa sampai saat ini kita masih menjadi gereja yang bagus, yang baik, yang sehat untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama. Happy birthday New Joy. Happy birthday. I'm proud of my mommy because she give me food and also give me clothes and also give me also drink and happy Mother's Day. I love my mom because she's a strong and hardworking woman. Happy Mother's Day, Mom. I love my mom because she helps me prepare food for family, and also she helps me clean my room. And also happy Mother's Day to all the moms. Hi Mommy, happy Mother's Day. I love you and thank you for all your hard work and thank you for providing me good food. And happy Mother's Day to all the moms. God bless you.